Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel Tian 21. Kembali lagi dengan Pak Gustian. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, pelajaran jarak jauh IPS kelas 8. Pada kesempatan ini, kalian harus mengerti tentang kompetensi dasarnya dan juga tujuan pembelajarannya. 3.3 menganalisis kronologi, perubahan dan kesinambungan ruang geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. 4.4 menyajikan kronologi, perubahan dan kesinambungan ruang geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Pada tujuan pembelajaran materi ini, yaitu ada dua. Peserta didik dapat mendeskripsikan kondisi bangsa Indonesia akibat monopoli dan adu domba penjajah. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan pengaruh kebijakan kerja paksa, sistem sewa tanah, dan sistem tanam paksa pada masa penjajahan. Baik, kita lanjutkan materi sebagai berikut ini. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Pada awal kedatangannya, bangsa-bangsa Barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. VOC terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual-beli. Itulah yang memicu kekecewaan, kebencian, dan perlawanan fisik terhadap rakyat Indonesia. Pada awalnya, VOC adalah bentuk organisasi yang dibentuk oleh Belanda, meminta keistimewaan hak-hak dagang. Akan tetapi, dalam perkembangannya menjadi penguasaan pasar atau monopoli, VOC menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Akhirnya, VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan, tapi juga menguasai politik atau pemerintahannya di setiap wilayah Indonesia. VOC memang dibentuk dengan tujuan untuk menghindari persaingan di antara perusahaan dagang Belanda dan memperkuat diri agar dapat bersaing dengan perusahaan dagang dari negara lain, seperti Portugis dan Inggris. Oleh pemerintahan kerajaan Belanda, VOC diberi hak-hak istimewa yang dikenal dengan nama hak oktrooi, seperti yang pertama ada hak mencetak uang, yang kedua hak memiliki angkatan perang, yang ketiga, hak memerintah daerah yang diduduki. Yang keempat, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja. Yang kelima, hak memonopoli perdagangan rempah-rempah. Dan yang terakhir, hak mendirikan benteng atau pertahanan di suatu wilayah yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada pengaruh kebijakan kerja paksa, ada gambar suatu peta jalur transportasi darat atau Trans Jawa era Hindia Belanda. Gambar di atas adalah peta Jalan Anyer sampai Panarukan. Jalur tersebut memanjang lebih dari 1000 km dari Cilegon, Banten, Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo hingga Panarukan, Jawa Timur. Saat ini jalur tersebut merupakan salah satu jalur transportasi utama bagi masyarakat di Pulau Jawa yang disebut dengan Anyer Panarukan, dibangun sekitar 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Gubernur Jenderal Dengles yang merupakan bagian dari Republik Bata, Prancis. Mengapa jalan tersebut harus dibangun dan bagaimana pengaruhnya bagi bangsa Indonesia? Nah, di sini ada pertanyaan. Jika kalian ingin menjawab, jawablah di kolom komentar tersebut. Baiklah, kita lanjutkan materinya. Pada awal tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Raja William V melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai Prancis.
dan terbentuklah Republik Bataaf pada tahun 1795 sampai dengan 1806 yang merupakan bagian Prancis. Kebijakan-kebijakan Republik Bataaf untuk mengatur pemerintahan di Hindia masih juga terpengaruh Prancis. Pemerintahan yang mewakili Republik Bataaf di Indonesia adalah Herman William Daendels pada tahun 1808 sampai dengan 1811 dan Jan William Jensen pada tahun 1811. Kebijakan pemerintah kerajaan Belanda yang dikendalikan oleh Prancis sangat kentara pada masa Gubernur Jenderal Daendels pada tahun 1808 sampai dengan 1811. Kebijakan yang diambil Daendels sangat berkaitan dengan tugas utamanya, yaitu untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris. Dalam upayanya mempertahankan Pulau Jawa, Daendels melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, membangun ketentaraan, pendirian tangsi-tangsi atau benteng, pabrik misiu atau senjata di Semarang dan Surabaya, serta rumah sakit utara. Yang kedua, membuat jalan pos dari Anyer sampai Panderukan dengan panjang sekitar 1000 km. Yang ketiga, membangun pelabuhan di Anyer dan Ujung Kulon untuk kepentingan perang. Yang keempat, memperlakukan kerja rodi atau kerja paksa untuk membangun pangkalan tentara. Dan juga di sini ada kebijakan-kebijakan yang diberlakukan Daendels terhadap kehidupan rakyat Indonesia. Yang pertama, semua pegawai pemerintah menerima gaji tetap dan mereka dilarang melakukan kegiatan perdagangan. Nah, yang kedua, melarang penyewaan desa kecuali untuk memproduksi gula, garam, dan sarang burung. Yang ketiga, melaksanakan kontingenten, yaitu pajak dengan penyerahan hasil bumi. Yang keempat, menetapkan vermilitate legalanti, kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan. Yang kelima, menerapkan sistem kerja paksa atau rodi dan membangun ketentaraan dengan melatih orang-orang pribumi. Yang keenam, membangun jalan pos dari Anyer sampai Panderukan sebagai dasar pertimbangan pertahanan suatu dari pemerintahan Belanda. Yang ketujuh, membangun pelabuhan-pelabuhan dan membuat kapal perang berukuran kecil. Yang kedelapan, melakukan penjualan tanah rakyat kepada pihak swasta atau asing. Dan yang terakhir, mewajibkan Peyanger-stelsel, yaitu kewajiban rakyat Peyangan untuk menanam kopi. Sebagai pengganti Daendels di Indonesia, pemerintah Belanda mengangkat William Jensen sebagai Gubernur Jenderal. Nah, si Daendels ini masa jabatannya telah berakhir dan digantikan oleh mengangkat pemerintah Belanda itu mengangkat William Jensen sebagai gubernur baru, yaitu jenderalnya pada saat itu, dan Jensen tidak berhasil mempertahankan Indonesia dari serangan Inggris. Peperangan antara Jensen dengan Inggris diakhiri perjanjian tentang yang isinya yang pertama, Belanda menyerahkan seluruh Jawa kepada Inggris. Yang kedua, semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Dan yang terakhir, pegawai pemerintah Belanda dijadikan pegawai pemerintah Inggris. Di sini adalah pengaruh sistem sewa tanah yang dikendalikan atau dikerjakan oleh pemerintah pada masa William Jensen pada menjabat Gubernur Jenderal. Lalu sini ada pengaruh sistem tanam paksa yang berada di Indonesia. Ciri utama sistem tanam paksa adalah keharusan bagi rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk hasil pertanian yang laku di pasar internasional, khususnya topi, kopi, tebu, dan nila. Hasil pajak tersebut selanjutnya dikirim ke negeri Belanda. Munculnya kekuasaan bangsa Barat di Indonesia menimbulkan reaksi perlawanan dari rakyat Indonesia di berbagai daerah seperti berikut ini, yaitu perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme di wilayah Indonesia. Yang pertama ada perlawanan Patimura. Nah, tak asing nama pahlawan ini telah ada di wilayah Maluku dan juga menjadi kebanggaan Indonesia itu sendiri. Jika kalian bisa melihat mempunyai uang 1000 lama, di situ ada gambar pahlawan tentang Patimura. Nah, di sini perlawanan Patimura didominasi asing di Maluku mendapat perlawanan dari rakyat Maluku yang dipimpin oleh Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal dengan nama Patimura. Perlawanan rakyat Maluku disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, monopoli perdagangan yang dilakukan bangsa Belanda
Yang kedua, Belanda melaksanakan pelayaran Hongi dan hak ekstirpasi. Yang ketiga, rakyat dipaksa membuat garmada untuk orang-orang Belanda. Dan yang terakhir, adanya kerja paksa. Itu adalah perlawanan yang dilakukan oleh Pattimura atau dipimpin oleh Pattimura. Yang kedua ada perlawanan Padri, yaitu perlawanan Padri pada tahun 1821 sampai dengan 1837. Perang Padri muncul di Sumatera Barat dengan tokohnya Imam Bonjol. Perang ini semula perang antar rakyat Sumatera Barat, yaitu antar golongan Padri dengan golongan adat, yang disebabkan beberapa faktor, yaitu yang pertama perbedaan pendapat antar golongan Padri dengan golongan adat, yang kedua berkembangnya ajaran tasawuf, yang ketiga berlakunya hukum matrilineal, dan yang terakhir perebutan pengaruh antara kaum adat dengan kaum Padri atau ulama. Selanjutnya ada perlawanan Diponegoro, yaitu terjadi di Yogyakarta yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dengan dibantu oleh Kyai Mojo, Pangeran Mangkubumi, dan Sentot Pawidjo. Muncullah perlawanan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, rakyat Mataram menderita akibat politik pemerasan yang dilakukan kolonial Belanda. Yang kedua, campur tangan Belanda dalam masalah pemerintahan Mataram. Yang ketiga, makin berkurangnya wilayah Mataram. Yang keempat, kaum bangsawan dilarang menyewakan rumahnya kepada pihak asing. Dan yang terakhir, sebab khususnya pembuatan jalan raya yang melewati makam leluhur Diponegoro tanpa meminta persetujuan dahulu. Dan yang keempat ada perlawanan di Aceh. Tokoh-tokoh perlawanan Aceh antara lain Teku Umar, Teku Cikditiro, Cut Nyadin, dan Cut Mutia. Perang Aceh disebabkan oleh beberapa hal antara lain, yaitu pertama, rakyat Aceh menolak tuntutan Belanda terhadap pengakuan kekuasaan pemerintahan Belanda. Dan yang kedua, Belanda ingin menguasai Aceh karena letaknya yang strategis. Dan yang terakhir adalah Perang Bali, yaitu kerajaan di Bali pada abad 18 menerapkan hukum adat tawan karang, yaitu suatu hak merampas kapal dan seluruh isinya terdampar di pelabuhan Bali. Pada tahun 1834, kapal Belanda terdampar di pelabuhan Buleleng, sehingga kapal Kapada kembalikan kepada Belanda. Dan sini ada untuk menghindari banyak korban, Raja Buleleng mengajak berunding Belanda pada tahun 1846 yang menghasilkan keputusan antara lain, yaitu pertama, Belanda bebas mengadakan monopoli dagang, yang kedua, hak tawan karang dihapus, dan yang ketiga, Buleleng harus mengganti 3/4 kerugian perang yang dialami Belanda. Itulah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme rakyat Indonesia terhadap masa penjajahan negara-negara barat di setiap wilayahnya. Nah, sampai di sini materinya. Jika ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan, kalian cukup komentar pada kolom channel YouTube ini. Dan jika bermanfaat materi ini atau video pembelajaran ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Belajar asik dimanapun dan kapanpun. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.